Ustaz, bagaimana menjawab syubhat bahwa ustaz-ustaz salafi fanatik terhadap alma mater? Apa maksudnya alma mater? Maksudnya apa? Kita siapa saja boleh jadi ustaz sunnah, siapa saja boleh jadi ustaz salafi. Yang penting dia memenuhi kriteria berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tidak bikin bid'ah, tidak menyuruh kepada bid'ah, maka kita katakan dia ustaz sunnah. Nah kalau dia menyuruh kepada bid'ah, kita bilang ustaz bid'ah. Jadi siapa saja, tidak harus lulusan Madinah. Mau lulusan Kairo, mau lulusan Yaman, mau lulusan mana saja silakan. Yang lulusan sini, yang tidak keluar negeri juga boleh, siapa saja boleh. Tapi sesuai dengan kriteria ustaz sunnah, tidak dikatakan ustaz sunnah kecuali dia menyuruh kepada sunnah Nabi. Dia ngajarin sunnah Nabi. Nah, kalau dia nggak ngajar sunnah Nabi, dia ngajar ritual-ritual baru yang itu bukan sunnah Nabi, dipastikan Nabi tidak pernah melakukannya, maka tidak bisa kita bilang ustaz apa? Sunnah. Sunnah kan apa? Apa definisi sunnah? Sunnah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, disandarkan kepada Nabi, itu namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dikerjakan Nabi bukan namanya sunnah. Anda mau nampakkan apa terserah Anda, tapi itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ustadz, kalau keponakan dari istri, apakah mahram dengan kita? Bukan. Istri kita punya ponakan perempuan, itu bukan mahram kita. Ustadz, apakah benar Rasulullah SAW sangat sayangnya kepada umatnya ketika detik-detik terakhir masih mengatakan, ini detik terakhir mau meninggal, ini tanya lagi mau meninggal. Lebih jauh lagi. Nanti, insya Allah ya, nanti ya. Sabar ya. Kenapa di sini orang terburu-buru semuanya? Ketika Zam-Zam hilang, bagaimana orang Mekah mendapatkan air? Aduh, saya tidak sempat nanya mereka ya. Tetapi jelas ada sumber air yang lain. Ya, mungkin bukan cuma air Zam-Zam, tapi air Zam-Zam yang sangat istimewa, yang airnya tidak pernah habis ya. Tidak pernah habis. Bahkan sekarang saya dengar sebagian penelitian justru kalau Ramadan atau bulan haji volumenya semakin apa? Semakin banyak. Dan itu di antara mukjizat yang nampak dari dulu sampai sekarang enggak habis-habis, padahal air Zam-Zam diambil terus. Jadi di Madinah itu ada pembagian gratis. Di Mekah ada pembagian juga gratis. Jadi orang ambil banyak, tidak habis-habis. Kita enggak tahu sumbernya ya apa namanya bagaimana, tapi yang jelas airnya luar biasa. Kemarin ada ini cerita nyata, saya ketemu dengan orangnya langsung, dia kena kanker. Saya ketemu di Pekanbaru. Dia di kemo di Singapura apa di Malaysia ya. Kemudian ada kawan yang kasih bekal dia air Zam-Zam. Intinya setelah dia di kemo, dia minum apa saja tidak bisa kecuali air Zam-Zam. Kecuali air Zam-Zam. Dia minum air putih muntah, dia minum apa muntah. Maka kecuali air Zam-Zam, dia minum air Zam-Zam tidak mengapa. Ya. Dia kemudian setelah itu, setelah di kemo badannya masih kuat. Dokter sampai heran kenapa? Rupanya dia konsumsi apa? Zam-Zam terus. Ya. Dan banyak orang sembuh karena Zam-Zam. Saya pernah ketemu orang, Ustadz saya waktu itu apa namanya ambeien ya. Saya bingung Ustadz, bagaimana akhirnya saya Zam-Zam bismillah sembuh akhirnya. Ya itu antum saja, yang lain belum tentu. Jadi keyakinan. Jadi Zam-Zam itu perlu dengan keyakinan. Banyak orang tidak begitu yakin, akhirnya tidak sembuh-sembuh ya. Makanya kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam tergantung niat orang meminumnya. Rasulullah mengatakan innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sesungguhnya Zam-Zam itu bisa membuat kenyang dan bisa menyembuhkan penyakit. Dan banyak orang sembuh dengan Zam-Zam. Saya mohon sangat dibacakan pertanyaan saya. Ya udah saya bacain deh. Saya mengenal sunnah sejak 2005 dan mulai mengamalkan sunnah sejak 2008. Saya mempunyai istri yang cantik dan keluarga besar yang hampir semua mengenal sunnah. Dan saya punya kehidupan harta yang sangat layak. Tahun 2015 awal saya terkena fitnah wanita. Selama 6 bulan saya melakukan perbuatan keji yang hampir saya tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Saya seperti orang mabuk ya dan gila. Semua pemahaman saya tentang agama seperti hilang karena fitnah ini. Jadi berzina maksudnya. Setelah 6 bulan saya tersadar dan menutup semua akses ke fitnah wanita tersebut. Ke fitnah wanita. Sudah hampir 3 tahun berlalu, rasa sakit saya tidak pernah hilang dari hati saya. Saya menangis setiap hari dan sangat menyesal. Kenapa saya bisa jatuh berdosa tersebut Ustaz? Apakah karena ujub? Mohon nasihat bagi hati saya merasa amalan tiada arti dan berguna di hadapan Allah. Saya katakan kita
menangisi dosa-dosa kita ya. Karena sampai tadi berzina berulang-ulang ini dosa bukan sepele ya. Dosa bukan sepele. Allah menyebutkan zina adalah dosa yang spesial. Kalau ada dosa-dosa besar, ini dosa yang super besar. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Furqan, kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Dan orang-orang tidak pernah berbuat syirik, dan orang-orang tidak pernah membunuh orang lain, dan orang-orang tidak pernah berzina. Ini 3 dosa yang sangat besar. Syirik, membunuh orang, dan apa? Berzina ya. Syirik berkaitan dengan hak Allah, membunuh orang berkaitan dengan apa? Orang lain, berzina dosa hawa nafsunya ya. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan 3 dosa ini, maka dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Dia akan dilipat gandakan dosanya, azabnya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan kekal dalam neraka dengan kondisi terhina. Tapi kata Allah, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat ya. Maka ya seorang ya terjerumus dalam kemaksiatan itu sebab karena dosa yang dilakukan sebelumnya. Dosa membawa orang kepada dosa yang lain. Tetapi pintu taubat Allah terbuka. Maka saya sampaikan kepada orang ini ya, benar-benar menutup akses fitnah wanita. Jangan sampai terjebak dengan ya di apa namanya jebakan yang sama. Seorang lelaki harus cerdas. Dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun. Dia tahu dia lemah dalam sisi ini, dia tahu dia kuat dalam sisi ini. Maka jangan dia coba-coba mengulangi pada perkara yang lemah. Allah sekarang kasih dia kesempatan untuk bertobat. Dia mulai ikut pengajian lagi, alhamdulillah ya. Entar lagi mudah-mudahan bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan coba-coba untuk mengulangi fitnah tersebut ya. Dan banyak bertobat kepada Allah, dan husnudzan jika orang kembali kepada Allah dengan tobat nasuha ya, dengan tobat yang sesungguhnya, tidak mengulangi lagi, maka Allah akan ampuni dosa tersebut dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan pernah ceritakan ini kepada orang lain. Apa hukumnya mengambil upah dari ibu yang menyusui bayi orang lain? Boleh, enggak ada masalah. Nanti akan kita jelaskan. Boleh. Jadi kalau ada orang ingin nyusu pada seorang wanita tersebut mengatakan boleh, tapi saya minta upah. Boleh dia, karena ini kerjaan ya. Tetapi tetap saja menjadi apa namanya? Anak susuan ya. Anak susuan ya. Tapi kalau kita pergi ke kandang onta kemudian disusui oleh onta, jadi ibu susuan atau tidak? Kemarin di Madinah teman-teman bercanda, jadi semua pada pergi ke onta yang sama, pada mau jadi ibu susuan itu, saudara susuan apa? Onta ya, enggak. Jadi boleh dia mengambil upah, dia boleh mengambil upah. Bisakah sebutkan silsilah Nabi sampai Nabi Ibrahim? Kita sudah katakan tadi, Ismail bin Ibrahim. Nabi kita sebutkan silsilahnya sampai Adnan. Dari Adnan sampai Ismail bin Ibrahim ini tidak jelas, tidak ada sanad yang jelas. Ada khilaf berapa kakeknya, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang 10, sehingga tidak ada yang benar ya. Maka sebenarnya mengatakan barang siapa ahli nasab yang menyebut seluruhnya, dia telah berdusta karena enggak ada dalil yang benar. Apalagi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Ustaz, anak akhwat mana yang lebih utama pada saat Ramadan, tarawih di masjid atau mengambil ibu anak yang sakit di rumah? Ya, kalau ternyata ibu ingin ditemani di rumah, salat aja di rumah. Ya. Kalau ibu ingin ditemani di rumah, salat aja di rumah. Apalagi ibu dalam kondisi sakit. 10 itikaf 10 hari terakhir Ramadan atau melayani ibu menyiapkan sahur. Kalau ibu sakit lebih utama melayani apa? Ibu. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Kita buka kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.